Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wina Yusnia dengan MPM 2101010082, Elinawati dengan NPM 2101010086, Dini Hanifah dengan NPM 2101010087, Muhammad Abdur Rashid Ridho dengan MPM 2101010091, Dimas Anugrah Prasetyo dengan MPM 2101010105, Citra Anindya Ardiningrum dengan MPM 2101010118. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem akuntansi dan pencatatan akuntansi. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan di setiap pos laporan keuangan sebagai catatan terpisah. Catatan ini disebut akun. Ada juga yang menyebutnya rekening atau perkiraan. Suatu akun memiliki 3 bagian. Yang pertama, nama pos yang dicatat dalam akun. Yang kedua, memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Yang ketiga, memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Bentuk akun T, sisi kiri akun disebut sisi debit dan di sisi kanan disebut sisi kredit. Seperti tabel di bawah ini. Nama akun. Sisi kiri ialah sisi yang disebut dengan debit. Sisi kanan yang disebut dengan sisi kredit. Bagan akun. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagan akun atau daftar akun atau chart of account. Aset atau aset, kadang juga disebut aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis berupa benda wujud fisik seperti kas dan bahan habis pakai, atau tidak berwujud tapi memiliki nilai seperti hak paten merujuk pada piutang beban dibayar di muka gedung, peralatan, dan tanah. Kewajiban liabilitas utang pihak luar atau pemberi pinjaman atau kreditor. Contoh kewajiban adalah utang usaha atau account payable, wesel bayar atau notes payable, dan utang gaji atau wages payable atau salary payable. Komitmen jasa di masa mendatang ini sering disebut pendapatan yang belum dihasilkan atau pendapatan diterima di muka atau net. Akun neraca. Jumlah dimasukkan ke sisi kiri suatu akun disebut debit, dan jumlah dimasukkan ke sisi kanan suatu akun disebut kredit. Transaksi meliputi penerimaan kas disebut di sisi debit akun. Sebagai contoh, penerimaan 25 juta sebagai investasi awal dari cinta diksi A dimasukkan ke sisi debit akun kas seperti ditampilkan di bawah berikut ini.
Huruf atau tanggal transaksi di akun dilakukan supaya dapat diurutkan sampai ke data transaksinya. Jumlah penerimaan 32.500.000 dikali 25 juta ditambah 7.500.000, jumlah pembayaran kasnya sebesar 26.600.000 dikali 20 juta ditambah 3.650.000 ditambah 950 ditambah 2 juta dapat dihitung dengan ditambahkan ayat jurnal di sisi kredit akun. Dengan mengurangkan jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang lebih besar, yaitu 32.500.000 dikurangi 26.600.000 akan diperoleh jumlah kas sebesar 5.900.000. Jumlah ini yang disebut sebagai saldo akun atau balance of the account dan dicatat di kolom debit akun seperti pada gambar. Para akuntan sering menggunakan akun T untuk menganalisis berbagai transaksi yang kompleks, sehingga transaksinya terlihat lebih sederhana. Akun T adalah alat yang berguna dalam mata kuliah pengantar akuntansi maupun akuntansi lanjutan. Akun laba rugi, analisis transaksi pendapatan dan beban menitik beratkan pada bagaimana setiap transaksi mempengaruhi ekuitas pemilik. Karena kenaikan pada ekuitas pemilik dicatat sebagai kredit. Begitu pula dengan kenaikan pada akun pendapatan. Akun PRIV, pemilik perusahaan perseorangan dapat menarik kas dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Penarikan tersebut berpengaruh terhadap penurunan dalam ekuitas pemilik. Karena penurunan dalam ekuitas pemilik dicatat sebagai debit, maka kenaikan dalam penarikan juga dicatat sebagai debit. Saldo normal akun, jumlah kenaikan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah penurunan yang dicatat dalam akun tersebut. Oleh karena itu, saldo normal akun nilainya positif. Sebagai contoh, jumlah debit atau kenaikan dalam akun aset biasanya lebih besar daripada total kredit atau penurunan. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Pada tahun 1994, Luca Pacioli, seorang biarawan Katolik dari Ordo Franciscus, menciptakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan yang masih digunakan hingga sekarang. Persamaan debit dan kredit untuk setiap transaksi dikembangkan dalam bersama akuntansi aset kewajiban plus ekuitas pemilik. Sistem pencatatan transaksi ini dikenal dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan atau double entry accounting system. Memindah bukuan atau posting ayat jurnal ke dalam akun. Yang pertama, tentukan akun yang terpengaruh oleh transaksi aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan PRIV. Yang kedua, tentukan apakah saldo akun yang terpengaruh mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, tentukan apakah kenaikan atau penurunan dalam akun harus dicatat sebagai debit atau kredit. Yang keempat, catat ayat jurnal dalam jurnal. Yang kelima, pindah bukuan atau posting ayat ke buku besar. Yang keenam, atau yang terakhir, siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan pada periode akhir. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.